Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa man li biraddi jimahin min ghawayatiha man utai bismillahirrahmanirrahim man utai sapa iku li kedue ingsun man utai sapa iku li kedue ingsun biraddi jimahin lawan menarik kekang min ghawayatiha sangking kesesatane min ghawayatiha saking kesesatane nafsu man utai sapa iku li duwe ingsun biraddi jimahin kelawan narik kekang min ghawayatiha saking narik nafsu kama yuraddu gaya wis ditarik apa jimahul khaili kekangi kuda bilujumi kelawan kekang bilujumi kelawan kekang tali kekang manli biraddi jimahin min ghawayatiha siapa gerangan yang mampu mengembalikan nafsuku dari kesesatan kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi sebagaimana tali kekang mampu mengembalikan kuda liar kuda binal siapa yang bisa mengembalikan nafsuku dari kesesatannya secara melanjutkan dari penyesalan yang kemarin disampaikan oleh penyair menyadari kesalahannya menyadari bahwa dia telah menyeleweng jauh ya pernyataan itu diteruskan dengan keinginan untuk menjadi orang yang benar. Jadi bukan sekedar menyadari kesalahan, tapi bait ini melalui bait ini penyair ingin kembali menjadi orang yang benar. Dan yang disampaikan melalui bait ini adalah penyair ingin mendapatkan guru. Penyair ingin mendapatkan orang yang bisa dijadikan panutan, orang yang mampu mengembalikan kesesatan dia, mengembalikan kesalahan dia sehingga dia kembali menjadi orang yang benar. Ini buktinya apa? Man li biraddi jimahin, siapa orang yang bisa mengembalikan kesesatan nafsuku inilah sehingga saya menjadi orang yang benar. Secara nafsu dalam syair ini disebut dengan digambarkan dengan kuda liar atau kuda binal khail, memberikan gambaran bahwa nafsu itu sesuatu yang sulit ditaklukkan, sulit dikendalikan, sulit dikuasai meskipun ada dalam diri kita sendiri. Seperti kuda liar yang sulit untuk dikuasai, jenenge jaran yang grujal-grujal ngono kae.
Ya Allah. Nggih. Memberi gambaran pada kita bahwa menguasai nafsu atau perjuangan melawan nafsu yang ada dalam diri sendiri itu sesuatu yang berat, sesuatu yang ya Nabi ngendikan perang yang terbesar, jihad akbar. Ini perang melawan diri sendiri. Gambarannya bagaimana sulitnya kita menaklukkan kuda liar. Yang kedua, saudara, apabila nafsu digambarkan sebagai kuda, maka guru digambarkan seperti kekang. Seperti kekang. Jadi guru itu pentingnya guru adalah dia harus bisa memberikan nasihat, dia harus bisa memberikan bimbingan, arahan yang ketika anak didiknya itu dilewer, anak didiknya itu ya itu mampu diingatkan, mampu direngkuh kembali. Ini pentingnya guru. Jadi guru di sini bukan sekedar transfer knowledge, hanya sekedar apa? Hanya sekedar mulang, ngajar. Iki lho jenenge papat tambah papat 8. Ndak. Bukan hanya memberikan jenenge isim ya toh sing ada di awal iku jenenge mubtada dan setiap mubtada dibaca rafa. Tidak begitu. Yang terpenting dari guru adalah mampu membimbing siapapun yang menjadikannya sebagai guru. Ini seperti apa nak? Kekang. Iya. Dan iya. Kalau gambarannya itu guru itu seperti tali, maka kita punya organisasi Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama gambarannya kita juga pakai tali. Gunanya apa? Itu tadi sama, bahwa kita ini dalam berorganisasi itu ikut sama kiai. Seperti kalau ya dalam apa saja itu kita seperti koyo wedhus di seperti wedhus diapain? Iya di tali itu. Iya. Anda sebagai wedhus kita boleh kemana-mana, tapi kita harus dalam arahan, gitu. Dalam arahan kiai, kira-kira begitu ya. Jadi ini pentingnya guru, dan untuk bisa menjadi kekang, untuk bisa menjadi orang yang memberikan nasihat, pertimbangan, mengingatkan, memberi peringatan, maka guru itu tidak boleh tidak, harus bisa digugu dan ditiru. Ya, ini yang ketiga, saudara, syair ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya setiap kita itu mempunyai guru. Pentingnya setiap kita punya guru. Jangan sampai guru saya banyak sekali di Alia 70. Enggak, maksudnya ya kalau sekarang kan masa sekolah ya. Nanti kalau sudah keluar dalam kehidupan yang nyata, bergumul dalam keseharian dengan masyarakat luas, kita harus selalu punya guru. Ini penting, harus punya kiai. Sama mau jadi pilot boleh, sama mau jadi pedagang boleh, mau jadi pegawai negeri boleh, jadi politisi ya boleh, tapi sampean harus punya guru. Tugasnya guru memantau sampean, pergerakan sampean. Tugasnya guru melihat kalau ada gerakan atau perilaku Anda yang tidak benar dan ada orang yang mengingatkan.
Ini penting. Kalau sekarang mungkin tidak terasa, tetapi dalam kehidupan nanti itu harus berlaku. Sehingga apa? Sehingga setiap yang kita, langkah-langkah yang kita lakukan itu selalu dalam pantauan guru, dalam pantauan kiai, dalam pantauan ulama. Yang ulama itu adalah warathatul anbiya. Paham nak ya? Ini isyarat dari pentingnya kekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti diingatkan oleh Imam Ibnu Ruslan, ya, man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Jadi siapa yang nggak tahu tentang hukum satu masalah harus tanya. Sama dengan, ya kalau sekarang kan sama banyak sekali gurunya. Ya karena sama sekarang di pondok. Coba nanti keluar, ya sudah berada di mana, harus tetap punya guru. Maksudnya kalau ada hal yang Anda tidak tahu, Anda harus tanya sama guru. Ya guru kudu guru sing tenanan, nak. Orang mesti guru ki dukun. Enggak. Iki guru ki sing ngerti syariat. Ya. Orang sing jenenge guru ki wong pinter. Wah iki ndelok tanganmu, wah iki ketok iki ijo iki. Waduh. Enggak, maksudnya ini sing ngerti agama. Ini penting sekali. Ya, ingatkan juga kepada orang tua, saudara-saudara. Ya. Sehingga melangkah apapun itu ada bimbingan spiritual, bimbingan keagamaan dari para kiai. Ini penting sekali. Yeah. Sehingga kalau tidak tahu persoalan, nggak tahu ini gimana hukumnya, tanya. Jangan kemudian nggak tahu langsung diputuskan sendiri. Enggak, ini namanya nanti sesat. Ya. Apalagi ditanya temannya, apa ini kemana? Kira-kira begini ya bolehlah, kira-kira belum menyesatkan. Ini ya, ini bait-bait ini mengisyaratkan tentang pentingnya guru, pentingnya kiai yang membimbing kita dalam keseharian. Utamanya kalau kita ini sudah, ya Allah, kadang terpuruk, ya, itu harus kita punya guru, harus kita punya orang yang menjadi rujukan. Fala tarum bil ma'asi fala tarum mongko aja ngarep-ngarep sapa sira, aja berharap sira bil ma'asi kelawan nglakoni maksiat-maksiat, kasra syahwatiha ing memecah syahwate nafsu. Ala tarum aja berharap sapa sira bil ma'asi dengan nglakoni maksiat, kasra syahwatiha ing ngrusak kepinginane nafsu. Inna ta'ama sak temene makanan iku yuqawi nguatke, memperkuat apa makanan syahwatan nahimi ing kepinginane sing rakus, kepinginan dari si rakus. Fala taru monggo aja ngarep-ngarep sira bil ma'asi kelawan nglakoni maksiat, kasra syahwatiha ing ngilangi, menghentikan kepinginane nafsu, syahwate nafsu. Inna ta'ama sak temene makanan iku yuqawi menguatkan apa makanan syahwatan nahimi ing kepinginane nafsune, apa keinginane sing rakus, ya.
Saudara-saudara, apabila pada sebelumnya nafsu digambarkan sebagai udah lihat ya, maka nafsu dalam syair ini ya digambarkan seperti hewan, dan perbuatan maksiat yang kita lakukan ya itu seperti digambarkan seperti makanan ya. Janganlah Anda berharap dengan Anda banyak melakukan maksiat-maksiat ya, Anda kepengin menghentikan kebiasaan buruk Anda kepengin wis ora gelem meneh lah nglakoni sing elek-elek, tapi Anda sendiri masih yang ngelakuin maksiat-maksiat, nglakoni dosa-dosa, ini ora ana gunane. Untuk supaya bisa menghentikan kebiasaan nafsu buruk, nafsu syahwat itu keinginan, hasrat, keinginannya nafsu, carane piye? Ya aja nglakoni maksiat. Nek kepengin tok ngendeki nafsu, tidak melakukan perbuatan yang jelek tapi tetap wae nglakoni maksiat, ya ini kurang ana ceritane. Sebab apa? Laksana itu kewan, maka perbuatan maksiat itu seperti makanan. Kewan dikai mangan ya terus, mangan terus. Ini secara wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'an hubbir radha'i wa in taftimhu yanfati. Syair yang menjadi masterpiece-nya Imam Busiri, intine paling terkenal syair Imam Busiri ini yang kita baca. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'an. Kalau tadi nafsu digambarkan sebagai hewan, maka wan nafsu dalam syair ini, wan nafsu utawi nafsu iku katifli kaya bocah cilik. Intuhmil lamun membiarkan sapa sira hu ing bocah cilik, lamun membiarkan sapa sira hu ing bocah cilik, syabba mongko dadi gedhe sapa tiflun, syabba mongko dadi dewasa sapa tiflun, ala hubbir radha'i ing atase seneng nyusu. Ala hubbir radha'i ing atase seneng nyusu. Titik. Wa in taftim lamun nyapih sapa sirahu ing bocah, yan fatimi mongko iso dadi tersape. Yan fatim mongko iso tersape sapa bocah. Wan nafsu utawi nafsu iku katifli, keadaan itu kaya bocah cilik. Intuh milamun membiarkan sapa sira, ngenengke sapa sira hu ing bocah, sabba mongko tumbuh gedhe dewasa sapa bocah, ala hubbir radha'i tetap seneng nyusu. Wa in taftim lamun nyape sapa sira, artine aja ora ngekeki sapa sira ing bocah, yan fatim mongko dadi mandek sapa bocah, artinya tersape sapa bocah. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Jika engkau biarkan
maka ia akan tumbuh besar dengan tetap senang nyusu. Jadi bocah cilik dinengke wae ya tetap njaluk susu. Namun jika engkau berkenan menyapihnya, nek sampean gelem nyapih dheweke, maka ia pun akan meninggalkan kebiasaannya menyusu. Dia akan tersapi sendiri. Masya Allah, ya, ungkapan yang luar biasa dari Imam Busiri, ya. Saudara-saudara, dari bait yang tadi, seakan-akan Imam Busiri sudah punya guru, seakan-akan penyair ini sudah punya guru dan memberi nasihat, nek kowe kepingin menghentikan nafsumu, ya kamu jangan gawe-gawe maksiat terus, tambah maksiat, tambah nafsumu itu tok keipangan terus. Nasihat yang kedua, ya, wan nafsu katifli intuh milhu syabban. Nasihat guru yang kedua, nafsu itu dia samakan seperti anak kecil, ya. Jadi atiflu itu anak yang baru lahir, yang masih dalam keadaan nyusu. Nah, intuh milu syabala, nek bocah kuwi montok nengke wae terus sampai gede ya tetap njaluk susu. Nah, iki perumpamaan kalau kita ini ngeladeni nafsu itu ndak akan mandek, ndak akan mau berhenti. Seperti kalau anak kecil itu nyusu, nah itu nggak mau berhenti, ya, sampai tua ya tidak mau berhenti. Kapan tuh ada alumni datang bawa anak umurnya 4 tahun, 4 tahun, hahu, jebulannya apa? Njaluk susu, umurnya 4 tahun. Iki tenan sah. Iku bodate digedheki sampai ini ya njaluk susu. Iku tenan. Ya. Ini baru ngerti kehebatannya susu. Sampai tua ngene iki sih. Sewenang nyusu. Ya, ya Allah. Jadi bukan hanya antik gitu ya. Susu itu luar biasa, keajaiban Tuhan. Ya Allah. Jadi dalam susu itu ada makanan-makanan yang luar biasa, ya. Dalam susu itu ya. Ada makanan yang mengandung antibodi, antibiotik, anti alergi, imun, gitu. Obat alami, semuanya terkandung di dalam susu itu. Ya Allah, hebat sekali ya. Li'anna Allah Ta'ala khalaqa fil labani dzattil ladzata jami'il at'imah wal ashribah. Karena dalam susu itu terkandung kenikmatan makanan sekaligus minuman. Loh, itu jadi kayak sereal gitu kira-kira. Jadi ada unsur makanannya, gitu,
makanannya, ada unsur minumannya. Ya Allah, iya bingung ya. Ada sing urung ketahui ya bingung. Entuk sing wis lali rasane. Iya. Perhatikan pernyataannya. Wa nafsu katifli in tuhmilhu. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Jika Anda membiarkan, Anda siapa? Anda siapa? Orang tua siapa? Bapak. Anta tuhmilhu. Anta maksudnya wong lanang, maksudnya bapak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang kewajiban nyusoni bukan ibu, tapi bapak. Yang kewajiban nyusoni bukan ibu, tapi bapak. Meskipun sing duwe susu ibu. Bapaknya yang duwe susu tapi ra metu. Ya. Jadi, nah ini wa'aliki ayat wa'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi sing duwe kewajiban ngekei rezeki mangan iku bapak. Jadi kok bojomu kok wegah nyusoni ora apa-apa. Aku gak golekno susu kok. Golekon susu dhewe ora apa-apa. Jadi yang kewajiban ya wong lanang golek susu. Ya nek ra gelem susune wong liya, ya susu sapi. Susu wedhus. Nanti sing duwe kewajiban kuwi wong lanang. Ya. Meskipun itu susunya yang punya wedok. Jadi dekne ora gelem disusokke anake apa iki aja sapa-sapa iki khususan Mas. Wis apa? Ya gue sampean tok wae. Ora apa-apa ya. Tapi sing bayine kuwi sing tanggung jawab wong lanang ora wedok. Ini sing ya Allah. Nggih, dadi kok wong wedok kok gelem nyusoni itu keapiane wong wedok ngono lho Nak. Kuwi kudu matur nuwun masyaallah. Kok gelem wong wedok ki nyusoni kuwi anakmu. Jadi itu ya kewajibanmu, mestinya begitu. Nggih. Ya, nah sebagaimana gambarannya dia ini nyusu ya. Maka bila hasratnya nafsu ini dituruti terus menerus, ya dene akan mengikuti terus. Seperti nyusu itu tadi. Dinengke ya tua ya tetap nyusu. Dan oleh karena itu cara satu-satunya menghentikan nafsu dengan cara dilawan, dengan cara disape. Pernah nyape? Lihat orang enggak nyape anake? Mesti kalau pertama ya bocah wis 2 tahun wis ora dikekke meneh susune, bocah mesti nangis golek susu. Bu susu kan wis rada iso ngomong meneh. Gini iki. Bapakne wis fasih. Anggone shot susu. Tapi bocah kan berubate sing penting iku ya ditahan. Piye carane mandeg piye carane ya. Ya, itu dalam 2-3 hari itu mesti stres. Ya ibune ya melas, ya toh. Bapakne ya melas itu loh. Apa meneh bocah ya Allah nangis geruk-geruk kadang itu ya Allah. Nggih. Nggih.
Makanya proses dalam 2 tahun tuh bisa meninggalkan ya, menyape itu peristiwa luar biasa gitu. Itu sesuatu yang harus diperingati sebenarnya. Ulang tahun menyape ini. Nggih. Maknanya apa sing jenenge hawa nafsu pun kudu iso ditahan. Ya, sabar. Nggih, sabar. Ojo dituruti, sabar. Sama nganggo jilbab, panas, ya panas, sabar. Iki jenenge menahan nafsu, panas. Ini seperti itulah. Ini seperti kita menyapih bayi dari minta susu. Fasrif hawa dir'an tuwalliyahu asrif mongko kendalikanlah hawa ing hasratnya nafsu wahadir lan waspada hati-hatilah antuwalia ingin to nguasani apa nafsu antuwalia yento nguasani apa nafsu hu ing wong innal hawa sak temene hasrat keinginan matawalla selagi nguasani apa hawa iku yusmi bakal mateni membunuh apa hawa au yasimi utawa ndadekke memberi aib apa hawa memberi aib memberikan sesuatu yang cilaka apa hawa fasrif mongko kendalikanlah melengoso sira melengoso berpalinglah kendalikan hawa ing hawane nafsu wa hadilan ngati-ngati sira antualia ingin to nguasani apa nafsu ing wong innal hawa sak temene hawa iku matawala hasrate nafsu matawala selagi nguasai apa hawa iku yusmi iso dadi mateni apa hawa au yasimi utawa gawe Allah membuat aib apa hawa maka kendalikanlah hawa nafsu waspadalah jangan sampai ia menguasaimu. Sungguh jika dia berkuasa, ia bisa membunuhmu atau minimalnya dia memberimu aib, membuatmu terlihat buruk, terlihat jelek, terlihat tidak terhormat. Ya. Gambaran nafsu yang dinyatakan seperti anak kecil, ya. Nafsu yang bagikan anak kecil ini dilanjutkan di sini bahwa nafsu itu tidak bisa dibunuh. Nafsu tidak bisa dimatikan. Tidak bisa. Karena itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan sehari-hari. Kita punya keinginan, kita punya karep, itu bagian dari nafsu kita yang nyuruh, yang ya
keadaan nafsu seperti yang kemarin saya gambarkan. Ada nafsu apa? Nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak kita. Keadaannya kadang itu satu mengajak kita kepada yang buruk, dua nafsu kita ini kadang nafsu yang masih stabil, masih labil maksud saya. Nafsu yang ya kadang apik, kadang ngajak elek, ngajak apik, jenenge lawamah. Yang ketiga nafsu yang keadaannya sudah baik, mutmainnah. Ya. Jadi nafsu itu satu, cuma keadaannya yang kadang beda-beda. Nah. Maknanya apa? Nafsu tidak bisa kita matikan. Nafsu itu ada terus di dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola nafsu, memanage nafsu kita dari yang negatif dijadikan sebagai nafsu yang energi, hasrat yang positif. Diarahkan, dipalingkan kalau sedang deleo, sedang nyeleweng, dipalingkan kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang sehat, sesuatu yang positif, sesuatu yang terhormat. Ini kita terus selalu begitu. Yaitu gambaran nih sampean delok catering gitu. Iki kok ana tempe, ana tahu. Wis mangan siji, sudah makan. Enak. Itu bagian dari manganmu, itu nafsu. Dan Anda sudah habis satu, masih lihat itu bagian tempe lagi, gitu. Ini tapangan tambah enak gitu. Ini nafsu. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan, tetapi yang kita harus kelola adalah kita alihkan dia kepada sesuatu yang lain, yang positif. Ini yang fasrif hawa. Jadi laksana anak kecil, kita harus didik nafsu kita menjadi nafsu yang terdidik, nafsu yang bisa dikelola, dimanage, tidak yang dituruti terus. Ya, tidak nafsu yang dimanja, sebab memanjakan anak kecil sama saja dengan mencelakakannya. Ini penting. Ini dari kata fasrif hawa. Jadi tidak bisa nafsu dimatikan, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Nggih. Jadi keinginan nafsu itulah yang harus kita setir. Wahadir an tuwalliyahu. Jangan sampai sebaliknya kita yang disetir nafsu. Hadir. Seperti yang menjadi judul dari pasal kita ini adalah tentang kewaspadaan terhadap hawa nafsu. Yaitu at-tahdzir min hawa nafs. Jadi nafsu di sini ya bukan dalam pengertian nafsu itu diri, tetapi nafsu itu potensi yang ada dalam diri kita. Dan itu tidak bisa dihilangkan. Itu tidak bisa dipateni. Yang bisa adalah dikelola, diarahkan, dijadikan sesuatu yang positif. Ini fasrif hawa wahadir antualiyah. Hati-hati kalau dia ini pengen menguasai. Ya. Ini hati-hati. Innal hawa matawalla yusmi au yasimi. Sebab kalau hasratnya nafsu ini dituruti, itu bisa jadi dia membunuh kita. Iya toh. Ana wong lewat waton dionekke waton ya. Orangnya marah nanti. Dan itu bisa membuat kita sesuatu yang buruk terhadap kita. Ya, seterusnya ono jambu, kepengin dituruti. Nah, itu jambune sapa? Nah, tidak mau tahu. Ya sudah, kalau Anda tidak mau tahu akan ada akibat kepada Anda. Kemungkinannya Anda itu ditotoi, atau paling tidak Anda dibilang maling. Nah, itu malu nanti. Ini kalau kita
nuruti hawa. Hawa itu hasratnya, keinginan dari nafsu. Potensi ke situ itu kok ya menjurus. Nah, kita inilah yang kemudian harusnya mengarahkan, jangan sampai kemudian itu dituruti, diiyani, dimanjakan. Ini. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau nafsu itu menguasai dirinya, diri kita, itu bahayanya nafsu itu menjadi sesuatu yang potensinya itu, kalau Kanjeng Nabi ngendikan, muhlikat. Sesuatu yang muhlikat, menghancurkan kita. Menghancurkan kita di dalam syair ini diterangkan atau dirinci, kalau dia bahkan bisa membunuh kita, ya, membunuh jiwa kita. Yang kedua, dia bisa membunuh atau menghancurkan reputasi kita dengan cara ya kita ini terkena aibnya kalau kita nuruti sama hawa nafsu. Hawa itu hasrat ya. Ada orang bilang hawa itu berasal dari kata hawan, ada nunnya, tapi nunnya dicolong jadi hawa. Ada orang bilang nunul hawa minal hawa masruqatun fasari'u kullil hawa sari'u hawanin. Nunnya hawan, hawa berasal dari kata hawan. Terus nunnya mana? Nunnya dicolong. Jadi hawan itu artinya apa? Kehinaan atau kerendahan ya. Nunnya dihilangkan jadi hawa, artinya hasrat. Jadi fasari'u kullil hawa, setiap petarung hawa itu bertarungnya dengan hawan yang punya nun. Karena merasa ini dicolong, golekin terus. Ini nunku ndi. Sesuatu yang ya berkesinambungan. Ya, kalau Anda menuruti, Anda akan menjadi hawan, menjadi rendah. Ya. Penyair lagi menyatakan idza anta lam ta'sil hawa qadakal hawa ila kulli ma fihi alaika maqalu. Kalau Anda tidak menahan diri Anda, menahan nafsu Anda justru yang akan dikuasai oleh nafsu Anda, hawa nafsu Anda. Sampai kemana? Ila kulli ma fihi alaika maqal. Sampai apapun Anda bisa dikatakan. Ya, Masya Allah. Kalau kita nuruti hawa nafsu, luar biasa. Orang itu jeleknya itu sebab nuruti hawa nafsu sampai luar biasa. Ada korupsi, ini terjadi aja. Korupsi namanya korupsi mushaf Al-Quran. Ada gak? Mushaf, dia itu dapat proyek mushaf, mushaf Quran, ya, mestinya di situ buku petunjuk, justru dikorupsi coba, dan menjadi terkenal karena yang dikorupsi itu adalah buku petunjuk. Jadi sangat tidak masuk akal. Ngorupsi, yang dikorupsi adalah buku petunjuk. Gitu. Ada korupsi, ada orang yang nyolong bantuan kemanusiaan. Ada nggak? Ada maunya gempa atau ada seperti sekarang ini pandemi. Ada orang yang bermain-main. Gitu? Ada orang yang bermain-main, dan itu sesuatu yang menurut akal sehat kita tidak aneh gitu. Ketika orang semua butuh, malah dia mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Dan itu ada. Itu kenapa? Karena dia nuruti hawa nafsu. Orang bisa melakukan apa saja. Omongan orang bisa apa saja sebab nuruti hawa nafsu. Ada anak yang gara-gara tidak dikasih uang ibunya untuk beli rokok 10.000, 20.000, orang itu sampai membunuh ibunya. Ada nggak? Di koran ada. Masuk akal nggak? Nyawa ibunya ditebus hanya gara-gara itu tadi rokok 20.000. Coba kalau ibunya hidup, kowe mbiyen durung bayar susu. Ayo sekali nyusu itu berapa? Ayo bayar. Setiap hari ibu itu nyusu kan susunya setiap hari itu seliter loh, susu itu diproduksi itu seliter. Dan itu tergantung anaknya, hebatnya itu. Anaknya gendut, ya ikut bisa bertambah. Sesuai dengan itu link and match. Kebutuhanmu piye? Itu susune bisa. Wah, itu bisa tambah gede gitu. Luar biasa itu. Ya orang kondo-kondo. Tapi itu luar biasa. Lah kok iso mateni? Ini sebab kita nuruti hawa nafsu. Jadi sebab nuruti orang bisa berkata apa saja terhadap kita. Ini bahayanya hawa nafsu yang dia tidak bisa dimatikan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah fasrif hawa, mengendalikan, mengelola hawa nafsu. Demikian saudara-saudara, semoga bisa difahami dengan baik. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan. Nakhtatim bil hamdalah.